banyak channel sketsa. Walah, walah. お前はもう死んでいる。何？ Halo guys, kali ini gue lagi baca channel YouTube-nya Sketska Official. Biasanya host di sini John Arya K. Kali ini gue mau hostin di sini. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang ideologi Sketska. Karena kemarin di konten-konten sebelumnya ideologi Sketska kan akan dibahas oleh orang yang sangat spesial. Nah, kita datengin hari ini. Ya, kita langsung panggil aja John Arya K. Lang, halo, kenapa ya? Sehat? Oh, alhamdulillah ya. Iya, Jangan posisi kan ngomong. gantian dong gue yang banyak channel Sketska. Kurang ajar lu. Oke, gimana? Dari mana aja hari ini? Oke, dari kerjaan biasa lah, pejuang rupiah. Anak istri ya? Enggak lah, belum. Oh, Rumah belum. tangga masih tahap pacaran dulu. Oh. Jadi ini nih orang spesial yang waktu itu kita bicarain di konten sebelumnya. Masa sih? Yang akan bicara tentang apa sih itu Sketska, dari segi ideologi, dari segi apa sih maknanya logo dan lain-lain gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang Sketska, bisa silahkan perkenalan dulu buat Oke, teman-teman ingin yang siap. lebih tahu. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Arya, biasa disebut John Arya K. Udah tahu pasti di konten sebelumnya. Iya. Umur saya masih muda lah, nggak boleh disebut. Berapa itu? Ya, 17? enggak lah, dilihat dari mukanya kan baby face. Iya, jadi Kirain udah sugar daddy. Oh, kira lu bupati nih kayak sugar daddy. Enggak, bukan sugar daddy. Ya, itu terus kayak media sosial ya enggak media sosial? Media sosial ya dong. Oke, Facebook John Arya K. K-nya ada 2, John Arya K. Nah, Oke. terus bukan K tit itu bukan. K-E-Y, John Arya K. Oke. Terus Instagram sama John Arya K. Ya itu cukup lah. Bisa di follow di teman-teman juga. Boleh lah. Biar tambah saudara kan. Betul. Nah, oke, langsung aja kita ke pembahasan. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton sebelumnya udah mulai penasaran nih. Kita langsung aja bahas ini. Jadi bisa diceritain tentang sedikit apa sih Sketska, apa sih ideologi, apa sih makna dari nama, logo dan lain-lain gitulah. Oke. Sketska ya. Oh ya, dari Sketska juga udah ada nih bloggernya, Sketska Band Official. Itu bisa dicek di Google. Di Google. Nah, Oh, bloggernya iya. Sketska itu. Buat ingin Ya, tahu lagi ya? iya, itu lebih detail. Kita itu udah nyantumin tanggal kapan berdirinya Sketska, terus dari Biografi. biografi, perjalanan, terus kontak-ganti personil itu ada semua di situ. Terus apa arti lambang ini? Itu di Google udah ada. Jadi tapi di sini bisa kan diceritain lah. Bisa pastinya. Kasarannya Biar yang teman-teman yang nonton biar itu- pada lebih puas. Heeh. Oke. Berbicara tentang Sketska ya. Sketska itu udah dijelasin tanggal lahirnya Tanggal 3 Oktober 2015. Itu kita udah berjalan 6 tahun. 6 tahun di tahun ini ya. Iya. Ya, 6 tahun di tahun ini ya, Iya. 2021 itu udah 6 tahun. Pasti kan dalam perjalanan banyak banget nih ibaratkan. Tidak mudah juga. Nah, cara orang Jawanya bilang itu truka. Truka. Ya, truka itu kita rintis dari bawah, jangan dari bawah, dari nol. Nah, kita apa namanya? Bareng-bareng berusaha ya dari segi materi. Waktu itu kan kita masih SMP kan. Kan Sketska kan dari SMP kan. Dari SMP. Jadi Dari SMP gitu. Sketska itu waktu itu sempat aja iuran urunan lah. Setiap kali Iya. kita manggung Ada pergi show. keluar ataupun hanya sekedar latihan. Iya, itu pasti karena waktu dulu kami sekolah ya yang dialihkan itu dari uang Uang saku, saku kita, ya. uang sakunya
personil sedikit. Sedikit, misalkan uang saku nih 10.000 atau 20.000 atau 15, kita sisihkan 5.000 atau 10.000 buat iuran, entah itu beli bensin saat perjalanan, ya, beli bahan bakar atau beli makanan atau buat latihan. Kan pasti kita ngerental mau kita aja belum ada alat sendiri yang ibaratkan alat sudah ada, tapi itu alat-alat combo aja kayak seperti gitar, bass, dan kayak drum kita belum. Ya semoga aja lah di tahun ini, di bulan yang akan datang, semoga kita bisa. Amin. Ya beli apa yang keperluannya Sketska nih. Mulai itu. Nah, itu kan proses ya kan. Semua proses. Dari jam terbang kemana-mana, awal kita manggung kemana-mana kasarannya. Itu jadi kayak suatu story, suatu kisah. Di saat kita udah merasakan, udah tercapai nih apa yang kita rintis dari bawah, itu bakal jadi cerita, dulu kita pernah kayak gini. Dan otomatis kita bisa nih kasih motivasi dan buat yang baru ingin bermain di musik band, kita kasih nih kalau di sini kayak gini, kita harus seperti ini kan, kita juga sharing sama yang lain, cari pengalaman. Banyak suka dukanya ya? Oh pasti, nggak suka terus, pasti ada dukanya, kayak hal-hal sepele mungkin dalam saat perjalanan kita ada trouble gitu. Terus sudah sampai di nih, pernah nih Sketska nih pas kita di acara di mana yang kita udah jauh-jauh dari Cilacap, terus acara itu nggak dapat perizinan. Di mana itu ya? Di Tegal kayaknya. Di Tegal itu. Jalan jauh habis lebaran itu. Habis arus balik ya. Iya, arus balik. Habis lebaran kan banyak nih macet di mana-mana kan. Sepanjang jalan itu Cilacap Tegal itu macet di Bumiayu kalau nggak salah. Hampir sepanjang jalan. Hampir itu. Nah, kita udah bahkan seneng nih, kita udah keluar kota. Bahkan pertama kan waktu itu kan kita itu pertama Sketska. Pertama kita kan waktu di Banyumas. Iya. Waktu pernah ke Purbalingga ya, itu udah berapa kali lah. Udah berapa kali ke luar kota. Iya. Awal kita yang pergi jauh itu kan. Dan pada akhirnya udah sampai ke venue atau ke lokasi, perizinan nggak ada. Nah, tiba-tiba acara dibatalin. Kita dikasih tahu berangkat jam segini udah sampai, udah on time, udah persiapan, tinggal kita kasih performa yang baik lah buat para penonton. Akhirnya jadi dibilang sedih ya. Nah, iya, itu sedihnya itu. Cuman nggak apa-apa, kita nggak meratapi banget kesedihan itu. Ibaratkan pengalaman kita di perjalanan nih ya, ini ya. Sebenarnya ya, pribadi aku sendiri, kesukaan aku atau have fun-nya aku ketika perjalanan jauh itu bukan karena kita nanti ke ini enggak. Di saat perjalanan ini loh, yang nggak bisa aku lupain tuh bareng kamu, personil yang mau sejarah di jalan. Iya, pasti kan banyak. Iya. Kayak belum pernah ke daerah ini, kita pas banget nih acara di situ. Gimana kan kita seneng aja loh, bangga loh. Nah, gitu. Itu perjalanannya Sketska dari iya masih sekolah kan, iuran sampai sekarang kita udah pada kerja lah, alhamdulillah sedikit udah agak mending lah, ya beli alat-alat. Itu dari sedikit cerita pengalaman Sketska ya. Terus kita bahas tentang apa sih? Sketska ya. Nama Sketska. Arti nama Sketska. Ya, nama Sketska kita ambil dari sketsa. Kita ambil dari sketsa. Sketnya itu sketsa itu gambaran. Iya. Nah, ska adalah suatu genre musik kan. Musik yang kita kita mainin. Ya, ska itu genre yang kita mainin. Nah, kita dua arti dijadiin satu, yaitu sketsa yang berarti gambaran musik ska. Jadi ketika orang kan ya pastinya udah pada tahu nih ya, ska itu kayak apa, reggae itu kayak apa.
ketika orang belum tahu ska sih kayak apa ya, ska itu apa ya, inilah sketska itu gambarannya. Ketika kamu ingin tahu ska kayak apa, lihatlah sketska kayak gitu loh. Ya artinya kan gambaran musik ska. Nah, oh kasaran emang Cilacap ya. Oh kayak gue ya, kaki kayak gue ya, kayak gitu nih sketska tuh kayak gitu. Bahkan kayak gitu. Bisa jadi nih sketska, sketnya itu sekelumit ya, sekelumit berarti seputar ya. Nah, ska itu genre, berarti kita berbicara tentang seputar ska. Nah, sekelumit ska bisa jadi, gambaran musik ska bisa jadi. Jadi pokoknya arti sketsa itu luas juga. Iya, luas dan masih di dalam ska aja gitu. Itu artinya sketsa apa? Karena kita suka dengan musik ska, genre ska. Oke, kan Kita bicara tentang logo ya, filosofi logo. dari logo kita. Logo sketsa kan menggambarkan hewan katak. Nah, katak itu mungkin kalau yang nggak suka mungkin geli gimana itu. Nah, tapi dibalik orang memandang sebelah mata katak itu banyak menyimpan sebuah arti dari hewan katak tersebut. Nah, makanya sketsa ngambil dari katak itu berharap ibaratkan sifat-sifat dari katak tersebut yang baik, sifat-sifat yang baik itu apa menurun nih ke personilnya sendiri. Kayak katak sendiri kan dia hidup di dua alam kan, di air sama di darat, amfibi kan. Nah, itu menggambarkan dia fleksibel. Jadi kita bisa bisa cara Jawanya kita bisa serawung. Entah kita di kalangan apa. Nah, itu kan kita bisa berbaur. Nah, saya berharap seperti itu. Personil sketsa itu bukan karena saya sendiri Gilang atau yang lain Tito Ferry, semuanya itu yang ibaratnya di dalam sketsa saya berharap semuanya bisa fleksibel, bisa tidak hanya di ska, di ska semua teman-teman punk. Nah, semuanya karena kita semua kan satu saudara, ibaratnya mencari saudara. Nah, itu contoh yang pertama di katak tersebut. Yang kedua, dia kan melompat ya. Nah, melompat, tapi dia nggak bisa jauh nih karena adanya gravitasi kan. Nah, menggambarkan apa? Kita ingin sombong, kita ingin sukses, tapi sadar bahwa kita jangan terlena dengan yang apa kita, misalkan kita ingin apa nih udah tercapai terus kita star syndrome, nggak mau nih serawung sama yang lain. Nah, katakan dia ingin melompat lebih tinggi tapi dia sadar adanya gravitasi. Jadi kita kembali lagi siapa kan? Sih kita? Nah, siapa sih kita? Seorang Jawanya itu ndeleng gitok lah. Iya. Dia harus sombong. Kiki dia siapa? Nah, kayak gitu. Saya berharap si personil yang lain tuh kayak gitu. Kayak sifat katakan seperti itu. Dia ingin melompat tinggi, ingin memeluk bulan, ingin banyak ekspektasi. Karena bayangan-bayangan ingin menggapai apa, tapi dia sadar adanya gravitasi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini sih agak jorok ya, cuman kan itu kita suka nih di arti katak yang ini. Dia kan apa ya, caranya memperlindungan dirinya kan lewat air itunya kan, air kencingnya kan. Nah, itu bisa diartikan membedakan mana yang baik mana yang buruk. Misalkan kita lewat nih ada katak, kita nggak ngapain katak itu, apakah dia mau ngencingin? Enggak kan. Nah, yang kedua, kalau kita lewat nih, nah kita nih nendang katak itu atau minjak atau megang, pasti dia kan ngencingin kan untuk melindungi diri. Nah, di situ saya berharap personil itu harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di situ. Nah, filosofi katak banyak kan, ibaratkan arti dari katak tersebut. Jadi kita juga ambil katak itu katak yang beracun. Kita juga beracun ya pasti baik. Kita punya perlindungan. Nah, punya benteng lah ibaratkan untuk melawan orang yang nggak suka sama kita. Dan ingat ya guys, bahwa katak itu gambarannya kan dia selalu senyum. Ya meskipun dia dipandang sebelah mata, jorok lah, apalah, kan banyak orang yang memandang seperti itu, tapi dia tetap tersenyum. Nah, saya berharap seperti itu ke personil sketsa. Nggak peduli nih omongan dari orang lain, wah sketsa kayak gini, lu kayak gini kok, lu kayak gini sombong temen ya, sombong amat nih ya.
nggak peduli lah ibaratkan kan, tetap tersenyum. Tetap. Nah kan tetap apa fokus dalam tujuan kita nih, kita mau menggapai apa, kita fokus dalam senyuman itu. Nah itu arti dari katak tersebut. Dan di lambangnya sketska kan kataknya pakai topi kan, topi sama tali itu sama kayak celana itu. Nah pakai tali kodok, terus topi kodok, pakai selempang. Nah, itu bisa kalau itu. kita sebut itu froggy style. Nah Setelan kodok. setelan kodok. Jadi sketska itu udah ada apa ya, kayak menamai setelan itu yaitu froggy style. Frog kan artinya katak, style itu style apa ya, pakaian kita, gayanya kita. Nah kita gabungin froggy style itu gaya kodok, yaitu topi kodok Sama tali kodok, terus ininya celananya hitam putih, kan pas kita disekat. Nah kayak gitu. Itu arti lambang dari sketska, logonya. Terus tadi nama apa arti dari sketska kayak gitu. Bisa guys. cek di Google ya. Iya di Google Iya, kita. jelasnya. Oke, itu dari biografi, dari filosofi Sedikit sketska. lah ya. Iya, tadi udah kita dari saya ceritain kan. Dan kalau pengen lebih Tahu tahu lagi, jelasnya kita bisa ada cek di Google. Google ya, di blogernya Sketska Band Official. Iya, langsung aja. Nah, Langsung aja.